mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita dari pembahasan kurban, yaitu Al-Udhiyah di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Pertama kaitan dengan hukum, ada yang mengatakan sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, tapi pada satu sisi menjadi sunnah kifayah bila salah satu keluarga sudah mampu sudah berkurban salah satu anggota keluarga, maka menjadi cukup, tidak wajib bagi yang lain. Sedangkan mazhab yang lain ada yang mengatakan wajib, ya, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, apalagi wilayah yang mukim kemudian di daerah yang kaya makmur, maka menjadi wajib. Itu menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian usia hewan tadi dijelaskan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Hewan-hewan kurban ada domba, ada kambing, unta, kemudian lembu. Dan yang dianjurkan di sini adalah semuanya adalah binatang ternak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dengan bahimatul an'am. Kemudian kaitan beberapa yang tidak boleh perlu menjadi perhatian juga. Ada yang buta, pincang, jelas sakitnya, kemudian yang kurus, yang tidak ada dagingnya, itu juga perlu menjadi perhatian. Bagaimana kalau misalnya ada yang kudis, ya, sedikit atau banyak, atau malah berpengaruh terhadap dagingnya itu, maka malah tidak boleh. Kalaupun kudis sedikit boleh katanya. Kemudian yang tidak bergigi, kalau tidak bergigi sampai sakit kemudian tidak makan, ini juga tidak boleh. Kemudian binatang yang dikebiri, ada yang berpendapat membolehkan. Kemudian yang putus telinganya, kalau terlihat jelas maka tidak boleh, kalaupun hanya ini dibolehkan. Tapi ada yang malah beberapa pendapat yang tidak membolehkan. Kemudian pecah tanduknya masih dibolehkan. Kemudian bagaimana dengan binatang yang hamil, gemuk dan sebagainya, dibolehkan. Bagaimana dengan jantan dan betina? Ada yang mengatakan membolehkan, walaupun umumnya kita untuk berkurban dianjurkan jantan. Ternyata Imam Syafi'i lebih suka yang betina. Imam Syafi'i lebih suka dengan yang betina karena mahal. Memang karena, tapi ya itu berpengaruh terhadap keturunan ya. Ternyata nanti ke depan produksi daripada ternaknya. Nah, ini menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh guru itu. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Ada mic di tengah untuk kaum bapak dan ada kaum ibu. Bergantian ibu, ini dari bapak dulu. Ibu tunggu di depan mic. Sebutkan nama, asal daerah, uraian dengan singkat dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan salatan wa salaman ala Rasulillah. Saya Muhammad Irianto dari Klender. Padahal ada 2 pertanyaan. Hari ini ada yang puasa tapi lebarannya besok. Ada yang puasanya kemarin, hari ini kagak puasa. Saya nggak tahu nih narasumber hari ini puasa apa enggak, karena ada air di depan. Tapi belum diminum Pak ya. Gitu ya. Nah, itu boleh nggak? Yang kedua Pak, kenapa sih kok kita nggak bisa sama dengan Saudi Arabia? Apakah nggak ada beda ketika ru'yah Ramadan dengan ru'yah haji? Kalau haji kan kelihatan, detik ini kita tahu kegiatan haji itu apa. Apa namanya, wukuf itu tahu. Dan kita hanya perbedaan jam aja, bukan hari. Maka kalau seandainya terjadi kesalahan, pastinya ini kesalahan siapa nggak tahu, kami hanya ngikutin aja karena kami masyarakat biasa. Jadi pertanyaannya, boleh nggak puasa kemarin, lebaran besok? Hari ini nggak puasa karena kami meyakini bahwa hari ini harusnya sudah lebaran. Ini itu satu Pak. Kemarin puasa apa tapi Pak? Tarwiyah atau Arafah? Puasa Arafah. Karena ngikutin Arafah di sana. Oh, ngikutin Saudi. Cuman lebarannya pemerintah hari ini nggak lebaran gitu. Ya, berikutnya Pak. Ini masyarakat bingung Pak, di daerah tuh umumnya puasanya kemarin. Hari ini mereka nggak puasa.
karena wukuf udah nggak ada hari ini. Ya. Yang kedua, masalah tadi kriteria hewan yang kita korbankan. Umumnya Pak, kita yang mau berkorban ini nggak pernah nanya umurnya berapa segala macam. Yakin dan percaya sama tukang dagang hewan Pak. Kalau misalnya kita udah percaya banget, kita nggak pakai tanya, kita tanya aja, ini hewannya kelihatannya bagus, nggak cacat, udah kita bayar duitnya. Tetapi ternyata umurnya belum sampai dengan sesuai dengan ketentuan. Itu kira-kira menghukumnya siapa yang dihukumi salah Pak? Kira-kira dua hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu silakan Ibu. Dari Ibu ada nih. Langsung kita kumpulkan saja terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Irianto. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Saya Ibu Wati dari Bintaro. Mau bertanya Pak, kalau kita kecilannya tuh belum diakekah, terus apakah kita bisa kurban gitu Pak? Itu aja pertanyaan saya Pak. Oke, itu saja. Iya Pak. Apakah bisa berkurban orang yang belum diakikah waktu kecil? Yang akikah itu ibu atau bapaknya nih? Padahal ini dua pertanyaan menarik semua dari Bapak Haji Muhammad Irianto. Perbedaan waktu lebaran, kemudian puasa kemarin, lebaran besok, kriteria hewan kurban. Ini yang salah siapa kalau usianya belum masuk? Iya. Memang perbedaan ini kan kita tak bisa memastikan kenapa terjadi perbedaan. Yang bisa memastikannya itu orang yang menetapkan besok lebaran sama orang yang menetapkan hari ini lebaran. Jadi tanya alasannya baru kita pasti. Nah, kalau kita lihat secara umum, yang satu menggunakan hisab, ya kan? Selalu misalnya Muhammadiyah, yang satu lagi menggunakan ro'a, lihat bulan. Kalau udah terlihat baru puasa, baru Zulhijjah, begitu kan. Ini permasalahannya di situ, Pak. Jadi kena melihatnya belum terlihat dia, tapi secara hisab nanti pokoknya udah masuk lah itu. Walaupun separuh harinya sudah masuk 10 Zulhijjah, ya udah masuk lah itu 10 Zulhijjah. Misalnya 10 Zulhijjah itu masuk dari zuhur gini kan. Nah, udah masuk lah itu, dihitung dari pagi aja gitu, kira-kira gitulah ya. Memang sebenarnya kalau saya pribadi, tapi ini pendapat pribadi saya, ya, supaya umat awam ini nggak usah bingung, bagusnya memang disamakan aja, ya. Pakai hisab menurut saya nggak ada masalah sih, tidak ada masalah. Walaupun memang secara fikih kena ini ijtihad, mani ijtahada fa asoba falahu ajroni. Ya. Siapa yang berijtihad kemudian ijtihadnya benar, dia dapat pahala 2 kali lipat. Siapa yang berijtihad dapat salah ijtihadnya, dia dapat pahala juga, nggak dapat dosa gitu. Nah, tapi kalau dari sisi ditarik dari sisi keimanan, ini bisa berdosa Pak. Kalau tarik sisi keimanan ya, kenapa berdosa? Ya orang kita sudah lebaran haji, orang masih puasa, ya haram lah, kan gitu kan. Repotnya kan ini kan, dalil yang digunakan yang mana? Masa kita masih udah lebaran kita masih puasa. Lebaran itu kan 10 Zulhijjah itu kan haram puasa. Hari tasyrik haram puasa. Repot kan? Tarik ke wilayah keimanan. Kalau ditarik wilayah fikih ijtihad, karena ini termasuk ijtihad. Kenapa penentuan harinya itu, tanggalnya itu ijtihad? Yang ibadah mahdohnya itu puasanya. Cuma ijtihadnya berkaitan dengan ibadah mahdoh. Ini masalah kan? Masalahnya kan di situ. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya ikutin aja lah pemerintah-pemerintahnya. Karena kita banyak pakai Imam Syafi'i, ikut pemerintah lah. Jadi saya pun hari ini nggak minum lah saya. Walaupun udah ada minuman, tak saya minum-minum. Karena masih puasa kan. Nah, ini mana lagi? Prosedur Pak, prosedur. Karena apa? Kenapa? Karena secara ilmu Arafah itu berbeda dengan hari, dengan wukuf Arafah itu beda. Kalau wukuf Arafah itu waktunya singkat. Tapi kalau kita hitung hari itu 24 jam hitungannya Pak. Jadi ketika kita menghitung waktu singkat, waktu Arafah, nah, itu
itu kan waktu singkat. Itu Arafah, wukuf di Arafah itu singkat waktunya Pak, enggak 24 jam di situ. Nah, ketika berbeda dengan waktu hari, beda waktu wukuf Arafah dengan hari Arafah, itu beda. Nah, itu dibedakan sebagian ulama-ulama kita memahami gitu. Ya. Beda dia, Pak. Karena wukuf Arafah itu berapa jam itu waktunya? Zuhur sampai asar, maghrib. Paling berapa jam itu? Tapi kalau hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu 24 jam kan? Pagi, siang, malam. Nah, karena ada perbedaan 4 jam, maka terjadilah perbedaan ijtihad. Maka sebahagian negara-negara Islam ada yang tanggal ini sudah Idul Adha seperti Saudi dan lainnya. Tapi sebahagian negara-negara Asia ya besok gitu loh. Nggak bisa dihindari juga gitu. Walaupun sebenarnya kita menginginkan kesatuan persatuan ya. Tapi begitulah ya. Makanya berbeda, ulama kita pun berbeda-beda. Ya keharapan kita ya tidak ada hubungannya penentuan ibadah ini dengan politik. Ya memang tidak berhubungan lah, seharusnya begitu. Karena kan kita sedang beribadah, begitu kan. Ya mudah-mudahan saja Pak. Jadi kalau menurut saya ya kembalikanlah kepada keyakinan kita masing-masing. Imam Malik mengatakan udah ikutin saja waktu wukuf Arafah. Beliau ulama Madinah, tinggal di Madinah, udah ikutin aja orang Madinah nih wukuf di Arafah. Negara-negara lain juga ngikut. Imam Syafi'i udah keluar ke Mesir, kemana-mana, ke Baghdad. Beliau katakan ikutin daerah kita masing-masing. Nah, jadi kita mendapat Imam Syafi'inya gitu, lebih mayoritas Syafi'inya. Jadi kita mengikuti keputusan pemerintahnya. Ya, maka kita ngikut keputusan pemerintah. Jadi begitu. Ya, kalau menurut saya ya terserah Bapak, keyakinan Bapak. Cuma yang susah seperti Bapak tanya tadi, Bapak puasa kemarin tapi Idul Adhanya besok. Ini kan repot ini. Puasa kemarin apa? Nah, ini repot. Jadi terjadi selang 1 kali 24 jam. Atau lebarannya 2 kali. Nah, ya udah itu terserah Bapak aja lah ya. Yang penting gak usah ribut aja. Ya. Sulit kita untuk menghukumi seperti itu. Karena ini ada juga kaitannya dengan keyakinan cara perhitungan. Karena dia juga walaupun cara berhitungnya tidak ibadah mahdoh, tapi dia yang dihitung itu ditetapkan tuh ibadah mahdoh ya, puasa. Nah, siapa yang salah? Kalau kita sudah percaya dengan tukang kurban, ya kita setelah kita tanya, itu udah sampai setahun ya sudah katanya. Dia yang bohong yang salah. Ya. Umar bin Khattab pernah ditanya, ya Umar, bagaimana dengan imam yang batal wudunya, tapi dia jadi imam juga, malu dia batalkan sholatnya. Karena kadang-kadang, mohon maaf, kadang ada juga, kadang-kadang ini tidak banyak, mungkin ada. Imam tuh karena udah di tengah orang ramai, ya tiba-tiba dia buang angin, batal wudunya, tapi dia sudah petugas jadi imam, dibawanya juga imam. Mau wudu dia lagi nggak sempat lagi, diimamkannya juga. Apakah sholat kami batal? Kata Umar bin Khattab, tidak. Yang batal itu yang dia tahu dia batal. Nah, dosanya dia yang nanggung, gitu kan? Nah, sama seperti tadi Pak. Jadi ketika kita sudah percayakan umur yang 1 tahun. Makanya yang petugas kambing itu harus belajar fikih, mana yang boleh, mana yang belum, kan gitu. Makanya perlu belajar fikih ini. Ya, kalau bisa tiap-tiap masjid sebelum Idul Adha ngaji fikih dulu, fikih Idul Adha, fikih sembelihan. Jangan main-main sembelih lagi, diulang kaji Pak. Kadang kita lupa kan. Apalagi pengurus masjid ini kadang-kadang yang nggak ada ngaji fikihnya, nggak ada ngaji sembelihnya, main sembelih aja, akhirnya berkelahi dalam haba kan. Tapi kalau sudah dikajikan begini, oh iya ya sama-sama paham perbedaan ulama, tahu mengambil pendapat yang paling asoh, nah gitu, yang paling sohe, ya sudah aman damai dia. Nah, sebenarnya banyak lagi beberapa poin di sini. Boleh nggak kita menyembelih itu tak baca Bismillah, kan? Di sini disebutkan, dibahas. Dalam fikih klasik Syafi'iyah mengatakan haram, kan ternyata di sini dibolehkan. Boleh nggak baca Bismillah, tetap halal dia katanya. Karena Bismillah itu sunnah saja, tidak wajib. Waktu makannya. Sebab hadis ada mengatakan Rasulullah pernah ditanya para sahabat, ya Rasul, orang-orang adab buat itu membawa daging ke kami. Kami kan nggak tahu mereka nyembelih pakai Bismillah atau tidak. Cuman ini ya Rasul, ya udah sebut nama Allah, makan aja. Nah, berarti kan boleh. Kalau lupa baca Bismillah, nah,
Sampai seperti itu kan. Nah, bagaimana kalau nanti apalagi baca bismillah ditinggalkan, kemudian ada lagi kalau di sini kan disebut sunatnya itu ada 5, baca bismillah, baca sholawat nabi, menghadap kiblat, bertakbir dan berdoa ya. Nah, itu sunnahnya. Jadi sebenarnya banyak masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk boleh nggak dijual daging korbannya itu. Wah, itu kan selalu jadi masalah kan. Nah, itu lupa tadi nanyakannya. Ini saya jelaskan di sini. Ternyata di kitab ini disebutkan. Perlu diketahui katanya fungsi utama daging korban adalah diambil manfaatnya. Oleh karena itu tidak boleh menjual, boleh dijual korban itu. Baik kulitnya nggak boleh dijual. Untuk ongkos si penyembelih nggak boleh. Sekalipun ya, pada korban sunat, tetapi disedekahkan oleh yang berkorban atau dimanfaatkan untuk membuat kasur, sandal, timba atau lainnya. Barang-barang tersebut tidak boleh disewakan selepas itu. Jadi diambil manfaatnya saja, nggak boleh dijual, nggak boleh disewakan. Kalau Abu Hanifah, nah ini Abu Hanifah yang selalu berpikir qimah, ya. Beliau ini termasuk banyak muamalat, pedagang. Kalau kata beliau boleh jual korbannya, boleh. Kemudian disedekahkan, uang hasilnya itu sedekahkan penjualannya. Dengan uang itu boleh dibelikan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk di rumah, yang bermanfaat, yang halal. Kita boleh mengkiaskannya, Abu Hanifah katanya, kata beliau, pada daging dan dari pengarang At-Targhib. Jadi yang mengatakan boleh itu Abu Hanifah. Kalau ulama Syafi'i tidak boleh. Itu penjelasan tambahan ya tentang lainnya. Jadi saya kira itu Pak jawabannya. Akikah. Boleh nggak berakikah sementara kita belum kurban? Jadi perintah kurban. Yang berkurban sebelum akikah. Iya, kita kurban sebelum akikah. Perintah kurban itu sunnah muakkadah. Perintah akikah sama sunnah muakkadah. Kalau diambil dasar hukumnya, hukum dasarnya, boleh nggak kita melaksanakan satu sunnah muakkadah, meninggalkan, menunda sunnah muakkadah lain? Ya bolehlah. Kalau kita ambil dari hukumnya, karena sama-sama sunat muakkadah, kecuali akikah wajib. Kalau akikah wajib, kita berpendapat akikah wajib, tak bolehlah kita berkurban. Tak mungkin kita melaksanakan yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib. Cemana kita sholat qobliyah juhur, ba'diyah juhur, tapi nggak sholat juhur. Nah, kan nggak boleh. Maka juhur lebih bagus dilaksanakan dulu, baru qobliyah, baru ba'diyahnya. Ya, lebih bagus juhur, nggak usah qobliyah, nggak usah ba'diyah, daripada qobliyah ba'diyah tapi nggak juhur, ya sama aja kan gitu kan. Nah, karena amalan sunnah itu dia bersandar kepada amalan wajib. Dia untuk penutup amalan wajib gitu. Jadi kalau kita ambil dari sisi hukumnya, saya melihat dari sisi hukumnya boleh. Tapi kalau kita memandang akikah wajib, maka tidak boleh. Itu saja simpelnya. Baik. Demikian hadirin dan jamaah Masjid Istiqlal, mengingat waktu juga dan hari ini ada persiapan untuk persiapan besok sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Bagi jamaah yang ingin sholat Id di Masjid Istiqlal agar hadir sebelum jam 6 Pak. Karena nanti jam 7 dimulain, maka untuk masuk Masjid Istiqlal biasanya agak ramai dan sebagainya. Dan lokasi parkir biasanya kalau yang telat-telat itu agak jauh. Maka marilah kita memeriahkan takbir. Sebenarnya ini sudah dimulai takbir ini dari tadi subuh Pak. Jadi takbiran itu dari hari Arafah sebenarnya. Nanti malam kita malam takbiran juga sampai menjelang hari akhir asar biasanya. Salat ayamut tasyrik dari asar. Terima kasih guru kita, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tadi perbedaan pendapat dalam mazhab yang berbeda juga perlu kita saring juga. Nanti
dibawa ke masyarakat ini boleh, ini boleh, akhirnya ribut sendiri kayak. Padahal tadi ada beberapa pendapat dari mazhab-mazhab yang berbeda. Terima kasih. Kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara kami mohon maaf, akhirul kalam, hadanallahu ikum ajma'in wa fuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.